iQOO Neo 10. Setelah beberapa bulan, hampir setahun malah, HP ini harganya masih tahan kayak F7 rivalnya, masih di 5 juta aja. Yang bikin pertanyaan, apakah worth it? Mending ini apa mending X8 Pro aja sekalian atau X8 Pro Max? Yuk kita langsung bahas di video ini. Let's go! Halo guys, nama gue Stefan dari StepTech dan mari kita langsung aja review si iQOO Neo 10. Sebelumnya kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper, daughter wife, Rossi, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Oke, kita langsung aja bahas yang pertama untuk harga dan speknya. Harganya berapa kira-kira? Jadi gue dapat yang kondisinya tuh pretty much full set, masih bagus. Ini belinya tahun Januari 2026, jadi garansinya masih panjang banget, HP-nya masih kayak baru. Gue beli di harga segini, 5 juta pas, jadi bisa dibilang untuk yang RAM 12GB, 25GB storage, itu turun sekitar 800 ribuan. Gak gede-gede amat, yang menurut gue positif buat kalian para user iQOO Neo 10. Tapi buat yang nyari HP bekas, ya negatif yang pastinya. Tapi dari harga segitu speknya kira-kira seperti apa? Bisa kita lihat dia masih pakai chipset yang kenceng banget ya di zaman sekarang. 8S Gen 4, baterai segede gaban 7000 mAh, UFS 4.0, cuma memang masih USB Type-C 2.0 yang menurut gue wajar karena ini HP gaming, nggak bakal dipakai buat transfer speed besar video gitulah. Oke, terus bagaimana untuk si desain dan display? Kita bahas dulu desain dan build-nya. Desain belakang gue sebenarnya suka warna si blaze orange, blaze red, whatever iQOO namain warna ini. Gue suka warna oranye, kerasa gamery tapi masih gak norak-norak amat. Yes, memang kalau misalnya kena sinar gitu ya, itu ada kayak api-api gitu, agak sedikit alay, tapi ya it's okay lah. Itu kan menggambarkan panasnya HP gaming, I don't know. Tapi untuk desain sendiri oke. Cuma memang untuk build ini udah agak ketinggalan. Zaman sekarang kan HP 5 jutaan tuh biasanya full terbuat dari metal atau at least sampingnya metal, belakangnya plastik. Jadi nggak full premium kayak misal di iQOO 15R. Kalau di sini sayangnya full masih terbuat dari plastik. Yes, plastiknya gua rasa lebih solid daripada kompetitor pada zamannya kayak X7 Pro gitu ya, dari Poco. Tapi tetap plastik ya plastik, nggak kerasa premium kalau di tangan kalau bisa mau dibanding sama Poco F7 atau adiknya yang baru rilis yang lebih mahal si iQOO 15R. Ini kerasa lebih murahan emang, cuma ya at least udah cukup solid lah untuk build sendiri. Sedangkan untuk desain depan, ini desain depan lebih ke arah bagus ya, di 5 jutaan. Bezelnya tipis, cuma memang sayangnya bezel bawahnya masih agak sedikit tebal, tapi overall layarnya bagus, bezelnya tipis dan kerasa lumayan modern gitu, sama kayak HP 5 jutaan zaman sekarang. Bisa dilihat juga untuk si warna oranye tuh lumayan kelihatan ya dari depan, jadi bisa nge-matching sama wallpaper biar kelihatan bagus gitu. Gue suka yang warna itu sampai bleeding ke edge gitu, jadi kelihatan gampang nge-mix match warna wallpaper sama HP. Terus untuk display quality-nya sendiri bagaimana kira-kira? Jadi untuk display quality yang pasti dia pakai AMOLED, tapi belum LTPO ya. Kualitasnya menurut gue bagus banget untuk masalah jernih dan vibrant. Ini layarnya jernih dan vibrant banget, enak dilihat, bagus. Oke banget ya, mau nonton konten apapun, view angle juga oke, khas AMOLED mantep lah. Cuma satu kelemahan yang gue rasa, yang waktu pas gue pertama review nggak bilang, yaitu dari si auto brightness-nya yang agak kurang reliable. Menurut gue auto brightness paling reliable nomor 1 masih di Samsung, dan kedua mungkin di Apple, ketiga di Google. Oke, terus bagaimana untuk visibilitas di bawah sinar matahari? Walaupun layarnya oke, tapi memang kalau misal terik matahari langsung ngecereng dari atas ke bawah, langsung direct sunlight, dia gelap. Bisa kita lihat ya, cukup gelap banget, malah agak susah dilihat. Jadi kalau pakai HP di bawah sinar matahari memang kalian harus usaha lebih lah untuk bisa usable HP-nya, karena memang gelap. Cuma kalau misal mataharinya nggak terang banget atau ketutupan awan, masih oke kok. Sedangkan untuk si haptic-nya bagaimana? Haptic-nya ini bagus, kualitasnya cukup strong, powerful, tapi kurang kerasa premium, jadi kurang bulat. Masih sedikit bocor untuk si buzz-nya tuh, pek-peknya tuh masih ada kayak buzz sedikit, tapi overall udah oke untuk harganya, si haptic-nya sendiri. Sedangkan kita moving on ke biometrik. Yes, masih pakai optical di harga segini, bisa dibilang masih oke, karena rata-rata yang pakai ultrasonic tuh walaupun udah turun harganya ya, nggak di belasan juta lagi, tapi masih di harga sekitar 7-8 juta. Jadi masih oke pakai optical. Kecepatannya juga bisa kita lihat, cukup cepat, cukup akurat, no problem sih untuk masalah fingerprint sendiri. Yang bikin problem yaitu masalah audionya, tapi lebih tepatnya dari speaker. Cuma kita bahas dulu untuk audio quality via 3.5mm to USB Type-C. Kira-kira gimana kualitasnya? Ternyata cukup bagus. Gua pakai Edition XP, high-fireman, gak butuh banyak power, cuma memang dia sedikit power hungry, cuma gak power hungry banget. Volume 80% udah cukup keras, yang artinya udah cukup bagus untuk amplifier, dan deck-nya juga bisa ngejalanin dengan baik. Yes, gue rasa untuk soundstage agak kurang dibanding sama PC, dan juga untuk separasi agak kurang, tapi selain itu udah bagus, jernih, enak, bass-nya juga dapat walaupun nggak sebanyak itu ya bass di Edition XP, tapi overall enjoyable to listen, so that's good.
Yang nggak good, yang pastinya di harga segini, yaitu yang masih memalukan, even di Origin OS 6, yaitu dari speakernya. Tapi ada sedikit improvement kok, nanti gue bakal kasih tahu. Sekarang kita bahas jeleknya dulu. Speaker, dia dual speaker, tapi memang masih burik ya. Suaranya bisa dibilang soundstage-nya tipis atau sempit, separasi sempit, dan overall suara kerasa kayak apa ya, kayak numpuk di satu area, diremes gitu dan cempreng. Itu yang gue rasa. Yes, masih acceptable buat nonton kayak konten, tapi kalau misalnya kalian main game kayak WoW yang banyak efek, itu suaranya kayak bikin sakit kuping gue rasa. Jadi masih kurang bagus di harga segini. Ini speakernya setara kayak HP 1-2 jutaan menurut gue. Yes, menurut gue seperti itu. BBK harus improve, tapi at least di iQOO 15R udah bagus ya. Terus tadi gue mau bilang, apa yang bikin positif setelah update dari Vantage ke Origin OS untuk speakernya? Yang gue rasa dibanding dulu yaitu dari volume adjustment atau distribusi volumenya ini lebih baik. Jadi pas dulu tuh, pas gue coba tes volumenya, dia tuh biasanya kalau di volume dari yang mulai segini sampai full, itu tuh baru dia bisa kerasnya tuh loncatnya tuh tinggi banget. Jadi pas di sini stabil, pas udah mulai dari sini ke sini kayak tiba-tiba keras pisan gitu. Kalau ini dia sekarang lebih stabil distribusinya, jadi nggak loncat tiba-tiba. Itu yang bagus yang gue rasa dari Origin OS. Tapi tetap kualitasnya agak burik. Ya, untuk lebih detailnya ini di speaker testnya, kalian bisa dengerin sendiri. Jangan terlalu keras, takutnya kuping kalian rusak. Check it out. Alright, moving on ke yang gak terlalu penting di segmen gaming, yaitu kamera quality. Kita cepet aja, kamera belakang 2 kamera, 50 megapiksel main, 8 megapiksel ultrawide, dan kamera depan di 32 megapiksel. Dan semua kamera kecuali ultrawide bisa nge-record sampai 4K 60, kalau ultrawide sampai 1080p aja. Kira-kira gimana untuk fotonya? Foto menurut gue bagus ya, Hasselblad dia high contrast, vibrant, cuma gue rasa memang agak terlalu overexposed, itu yang gue rasa. Untuk foto-foto cepet main kameranya bagus, karena dia lumayan bagus, apalagi foto yang agak deket juga bisa kita lihat ya bagus. Foto kucing, foto mobil diecast, masih bagus. Tapi untuk ultrawide karena dia nggak ada autofocus dan hanya 8 megapiksel, memang kerasa ya kurang bagus dibanding sama main kamera. Kerasa banget bottleneck-nya, itu aja sih. Dan experience kurang, warnanya juga biasa aja, dan detailnya juga kurang. Fokusnya juga kadang suka ngaco gitu ultrawide-nya, jadi overall ya kalau bisa mah pakai main kamera aja. Untuk selfie, ini sih oke-oke. Dia exposure-nya bagus, kondisi lagi belakang sinar matahari juga dia bisa nge-expose dengan baik, warnanya bagus, cuma ada sedikit smoothing khas HP Cina. Itu aja sih, overall masih bagus banget untuk selfie. Jadi buat kalian gamer mungkin suka foto selfie juga, ini udah cukup bagus, cuma keep in mind sama smoothing-nya seperti biasa untuk skin kalian. Video recording, bisa 4K 60 atau 4K 30. Dan overall untuk video menurut gue, ya oke lah, walaupun jitarnya masih ada dan nggak sebagus itu kalau misal kekurangan cahaya, tapi dia bisa 4K 60, that's enough lah untuk gue untuk HP gaming. Dan untuk mikrofon memang bukan yang paling terbaik, apalagi kalau bisa banyak angin nanti kita bakal bisa lihat sendiri, tapi ya kalian bisa nilai sendiri deh. Ini dia video recording dari resolusi 4K 60 dan 4K 30, itu gue tes di Kota Baru Parahyangannya di atasnya, jadi anginnya lumayan super gede. Check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi 4K 60. Seperti biasa KBP angin besar, kalian bisa nilai mikrofon. Kalau mikrofon biasanya sih ya Vivo atau IQ ya, kurang bagus. Maksimum zoom 10 kali. Dan kalau cahayaan bagus kayak gini sih video oke. Jitter masih ada, tapi overall it's fine. Untuk 4K 30 masih oke sih ya, bisa kita lihat nih pemandangan. Ya masih oke. 4K 30 gimana? Nah 4K 30 kayak gini tuh udah mobil muter balik. Tetap nggak bisa pakai ultrawide. Ultrawide hanya bisa di 1080p 30 fps aja. Bisa kita lihat. Zoom kaku ya zoom ya, tapi overall kayak gini kalian bisa lihat gimana kualitas kamera, mikrofon dan kawan-kawan. Kita move on ke gaming yang menurut gue udah nggak sebagus dulu, tapi masih oke lah. Check it out, let's go. Terus kira-kira bagaimana yang paling penting dari HP ini yang pastinya gaming performance. Dia akan pakai 7K, cooler dan macam-macam. Jadi sebelumnya kalau misalnya kalian mau lihat lebih detail, gue udah post di Step Test Yubu Game, channel kedua gue, itu lebih detail lagi, pakai cooler juga ngetesnya. Jadi kalian bisa cek di situ buat lebih detail buat Wuthering Wave dan Enfield. Sekarang kita bahas Wuthering Wave aja karena itu yang waktu itu gue tes pas pertama rilis HP ini. Di 2.X HP ini cukup bagus kan ya untuk main Wuthering Wave. 60 fps mostly, throttling di 45. Sekarang bagaimana? Ya sekarang nasibnya sama kayak Poco F7. Jadi kurang bagus gitu. Untuk main di
max setting nggak sebagus dulu. Ini di max setting bisa kelihatan banget ya tuh di Beryl. Di StarTouch Academy muter-muter itu FPS sekitar 20-an, kadang turun ke 15, tapi mostly 20 FPS-an. Itu di max setting. Kalau pakai motor dia banyak stutter juga. Walaupun 12 GB RAM tapi gamenya struggling to run. Sweet spot sih sebenarnya di medium setting aja sekarang main aman, tapi gue bakal liatin max settingnya seperti itu. Tapi kalau misalkan udah keluar dari StarTouch ya, dari akademi sialan yang berat itu, FPS mulai naik dan lebih playable. Kalau misal gue rasa main di La Hyrule itu open world-nya FPS-nya kita dapat sekitar 30-40 tinggi lah, tergantung situasi. Itu yang oke banget. Dan kalau battle di luar, itu gue nggak ngerasa ada stutter sama sekali. Win per Waste pun gue bisa dapat sampai 5.600 dibanding sama 6.300 yang di PC. Jadi cukup bagus poinnya itu. Masih oke lah untuk main Win per Waste, muter-muter open world, itu FPS-nya masih cukup tinggi untuk game Wuthering Waves yang sekarang absurd banget optimisasinya. Jadi masih oke untuk Wuthering Waves, cuma yang pastinya jauh nggak sebagus pas 2.x untuk iQOO Neo 10 performance-nya. Itu aja sih. Sedangkan untuk main kayak Project Sekai, ini bagus ya. Nggak ada masalah, nggak ada stutter. Untuk performance standpoint, ini cukup oke. Tapi untuk gameplaynya sendiri menurut gue, ada kerasa kayak semenel, sedikit aja delay. Jadi walaupun gue bisa ngikutin ladanya gitu sama notch, tapi kerasa kayak ada sedikit banget delay. Jadi mungkin kalau misalnya kalian mau main rhythm game di HP ini, wajib di readjust lagi untuk timingnya, karena default timingnya nggak sebagus kayak di Samsung, Google, atau iPhone ya pastinya. Itu yang gue rasa sih. Seperti itu untuk gaming, masih solid sih. Dan kalau mau lihat lebih detail, kalian bisa lihat aja di channel satu lagi, pakai cooler juga gue tes, yang sebenarnya nggak terlalu ngaruh untuk HP ini sih, tapi kalian bisa cek aja. Moving on ke aspek dari UI. Ini juga menurut gue upgrade terbesar, dan menurut gue kenapa kalau misalnya suruh pilih di harga 5 juta antara Neo 10 sama F7, gue pilih ini. Yaitu karena the almighty Origin OS 6. Seperti kita tahu, Vantage OS tuh sampah banget, itu kerasa kayak OS placeholder sebelum Origin OS masuk. Sekarang Neo 10 udah dapat Origin OS. Yang artinya memang software update tinggal 2 kali lagi ya sampai Android 18. Tapi ya at least dia udah sampai Origin OS 8, udah cukup. Yang jadi pertanyaan, gimana performance improvement-nya, apakah ada bedanya? Ya pastinya menurut gue semua HP yang pakai Origin OS dari sebelumnya Vantage sih banyak improvement ya. Ini Origin OS di sini buat day to day kerasa lebih smooth yang gue rasa. Yang gue rasa sama Origin OS di HP Vivo lebih smooth, lebih enak. Mau HP iQOO pun responsif, launching aplikasi cepat juga, switching makin kerasa cepat. Overall dari animasi kerasa jauh lebih optimize, kerasa lebih konsisten, dan touch to screen responsnya tuh dari tangan kita kerasa enak aja gitu. Mungkin nggak bakal seresponsif kayak misal Samsung ya, One UI atau Oxygen OS gitu. Tapi ini udah cukup bagus, udah cukup responsif, dan kerasa banget kayak pakai HP flagship sekarang, nggak kayak pakai flagship yang kakinya patah gitu. Ini kayak fully flagship feeling gitu UI-nya. Kenceng, nggak ada panas, masih bagus banget untuk masalah UI experience, dan Origin OS yang pastinya nambah experience-nya makin lebih bagus. Seperti itu, dan langsung aja kita moving on ke battery life. Tapi sebelum itu, DRM info buat yang penasaran. Ini dia, bisa HDR10 Plus, buat color gamer true, dan yang pastinya Widefine L1. Alright, moving on ke battery. 7000 mAh battery. Gimana untuk baterainya? Ini masih jumbo, masih amazing. 2 hari tanpa gaming, mid to low usage, ini masih bisa 2 hari no problem. Dan untuk gaming pun, pas gua tes main Arknights Enfield sekitar 16 menitan, hanya berkurang sekitar 7-8%. Itu bagus banget. Biasanya kalau HP normal tuh bisa 12-13%. Dan buat main UAS, main sekitar 20 menitan, itu turun sekitar 11-10%. Biasanya 15%. Jadi baterai life yang pastinya bagus banget. Tetap agak boros kalau buat main game. Marginnya makin kecil dibanding sama baterai yang goceng misal, tapi buat day to day ini tahan banget baterainya. Itu yang bikin salut banget. Dan yang pastinya fast charging juga bisa sampai 120 watt, jadi kalian gak usah worry kalau ingin nge-top up biar cepet full. Cuma memang dia nggak ada wireless charger, itu aja sih kelemahannya. Ya di Indonesia sih nggak terlalu itu ya populer untuk wireless charger, karena memang bikin panas juga. So, seperti itu. Dan sebelum kita masuk konklusinya, gue mau bahas kelemahan yang gue rasa dari HP ini. Kelemahan besar yang masih ada ya, dulu kan gue ngeluhnya tuh 2 hal ya. Yang pertama speaker, dan yang kedua Vantage trash sampah OS. Sekarang gue hanya ngeluh satu aja, speaker. Nonton film, nonton apapun, even like a simple YouTube video di HP ini kerasa banget nyebelin, karena memang gak enak. Acceptable, tapi karena gue selalu switching dari PC ke Samsung S25 Ultra gue, terus ke Neo 10, jadi kerasa banget downgrade-nya gitu. Kurang nyaman aja, tapi overall sih bisa dibikin adaptasi, cuma kurang bagus aja speakernya. Untuk OS udah nggak ada masalah, malah ini jadi positif poin HP ini. Lebih bagus dari HyperOS yang pastinya. Itu aja sih, mungkin build bisa dibilang ini kelemahan, tapi zaman sekarang plastik juga banyak yang orang suka karena lebih durable juga ya.
So, gue nggak bakal taruh itu di kelemahan. So, seperti itu dan masuk aja langsung ke konklusinya. Yang bikin mungkin jadi kalian bingung bukan apakah ini worth it dibanding X8 Pro. Mungkin kalian mikirnya, mending ini apa Poco F7? Mungkin kalian mikirnya sekarang gitu, masih sama kayak dulu. Karena sekarang mereka harganya sama, dan F7 punya storage yang lebih gede di harga yang sama kan. 512 dia. Kira-kira worth it mana? Kalau gue sendiri sebagai HP utama, gue bakal tetap pilih Neo 10. Yes, F7 speakernya lebih bagus, tapi gue lebih prefer UI baik daripada speaker bagus. Ini UI-nya absolutely great. Itu aja alasannya kenapa gue milih Neo 10. Tapi kalau misalnya kalian gak peduli sama UI, selain itu F7 masih lebih bagus. Dari masalah build, speaker, performance malah juga lebih bagus ya. Karena dia lebih barbar lah masalah nge-push performance-nya dibanding sama Neo 10. Walaupun chipsetnya sama. So, seperti itu di harga 5 jutaan, HP ini cocok buat kalian yang lagi nyari HP gaming dan yang butuh OS yang bagus. Ini menurut gue masih oke banget. Tapi, again, kalau misalnya kalian nggak peduli sama OS, gue tetap saranin kalian ke F7 aja. Itu konklusinya. Gimana menurut kalian? Bisa komen di bawah, mari kita diskusi. Thank you for watching, dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Stay tune ya, kita bakal review X8 Pro dan Pro Max juga. Bye.